Kajian Islam. Bukan kita saja yang mencintai Allah, mereka juga mencintai Allah dan Rasulnya. Berjalan kaki dari Muzdalifah, terkadang berjalan kaki melempar jamarat, antara hidup dan mati ketika melempar jamarat. Untuk apa? Mencari ridhonya Allah. Sama seperti kita. Cuman masalahnya terkadang yang mereka tahu agama itu ya ini, yang mereka tahu tentang sunnah Nabi ya ini. Maka sudah ada modal yang besar pada diri mereka, kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasul. Tinggal kita arahkan sedikit demi sedikit. Ini begini, ini begini, ini begini. Itu harus kita tanamkan. Tapi kalau sudah ada dalam hati kita pertama, itu musuh sunnah, yaitu pelaku bid'ah, itu pelaku menyelisih sunnah Rasulullah, ya udah, kita kemana-mana akan dikejar. Pas dikejar, bahwa dalil Nabi juga diusir dari sana kemari. Nabi diusir itu karena apa? Kamu diusir karena apa? Kan begitu. Orang-orang musyrikin di zaman dahulu mengusir Nabi murni karena menyelisih dari keyakinan mereka. Terkadang bawaannya kita yang salah, bawaannya kita yang keliru, cara masuknya kita yang salah. Benar gak? Kalau seandainya saya punya masjid, nggak bakal saya kasih lagi. Sampai mati nggak saya kasih. Ada etika nggak cara kita menasihati? Ada nggak? Bisa nggak kita duduk berdua di rokang DKM masjid? Bisa nggak? Atau Pak Imam ada waktu nggak kita makan siang bareng selesai kajian? Ada cara nggak? Ada 1000 cara untuk kita bisa menyampaikan kepada mereka. Ini adalah hal yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Imam tadi DKM masjid memberikan izin pengajian kepada kita karena materinya adalah akhlak. Akhlak kan materinya, ya sudah, materi baik ini. Tapi mulai ini kan berkhianat ya kita. Ya, ada seorang ulama salaf, mereka mengatakan makanan yang paling jelek dimakan adalah makanan yang dimakan oleh seorang laki-laki yang dihidang oleh seorang istri, yang mana suami dari si istri ini ya disemangatin untuk poligami. Itu makanan yang paling jelek untuk dimakan. Apa misalnya? Saya pergi ke rumah salah seorang di antara kalian, saya makan siang di rumah kalian. Nah, makanan yang saya makan adalah makanan yang dimasak oleh istri kalian. Paham? Makanan yang saya makan, makanan yang dimasak oleh istri. Kemudian saya ajak, oh poligami gini-gini, sunnah Nabi gini-gini. Itu makanan yang paling jelek dimakan. Udah dimasakin sama istri orang, ya sudah dia capek masakin makanan berjam-jam, suaminya disuruh poligami. Itu makanan yang paling jelek dimakan kata para ulama. Makanya caranya bagaimana? Udah ente ngajak suaminya di tempat lain, ente suruh suaminya poligami. Jangan di rumah istrinya yang udah dimasak sama istrinya tadi. Jadi ini loh adab dan etika harus kita fahami hal yang seperti ini. Jadi jangan semata-mata kita selalu menyalahkan saudara kita muslimin. Ya jangan selalu pembenarannya pada diri kita. Ya makanya saya sering menyampaikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ada 2 hal di sini. Yang pertama adalah dakwatus salafiyah, manhajus salaf. Yang kedua, orang yang intima, orang yang menyandarkan diri kepada manhaj salaf. Manhaj salaf adalah ma'sum, terjaga, tidak perlu dikoreksi, karena manhaj salaf adalah manhajnya Rasul, jalannya para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu telah dijamin penjagaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang menyandarkan diri kepada manhaj salaf, dia bisa benar, dia bisa salah. Iya, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, ketika seorang hakim berijtihad, apabila dia benar mendapatkan 2 pahala, kalau seandainya dia salah dia mendapatkan apa? 1 pahala. Siapa lafaz yang dikhabarkan oleh Nabi? Hakim, para mujtahid. Jadi mujtahid ketika mereka berijtihad dengan sebuah nas dari dalil Al-Quran dan Sunnah, dia bisa keliru di dalam ijtihadnya. Ini hakim. Kita hakim atau bukan? Kita mujtahid atau bukan? Kita bukan mujtahid. Sekali kita berbicara hadis yang disampaikan oleh Nabi, nazilun nas manazilahum, dudukan manusia itu pada tempatnya masing-masing. Ini sebagai bentuk amanah kita di dalam memposisikan manusia. Faham di sini? Seperti Ali bin Al-Madini rahimahullah, beliau mengatakan, bapak saya lemah, jangan kau ambil hadis dari bapak saya. Sebagai bentuk amanah. Ya, ini bapak saya berbuat baik sama orang tua saya berbakti kepada bapak saya, tapi dalam urusan agama bapak saya nggak pantas diambil hadisnya. Jadi bapak saya lemah, jangan ambil hadis dari dia. Sebagai bentuk penjagaan, sebagai bentuk amanah. Faham? Maka mujtahid adalah mujtahid
para dai, para ustadz itu levelnya bukan level mujtahid. Itu harus kita pahami. Karena mujtahid itu levelnya itu tinggi, seperti Imam Syafi'i, seperti Imam Ahmad. Ya. Bahkan Syekh Shalih Suhaimi mengatakan, kebanyakan masyayikh di zaman sekarang yuqalliduna ala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kebanyakan para ulama di zaman sekarang mereka taklidnya kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ulama, lah apalagi kita. Faham? Karena yang namanya mujtahid itu begini. Mujtahid itu para hadirin seseorang yang dia meracik sebuah nas, sebuah dalil, dia racik sendiri kiri kanan, kemudian dikeluarkan sebuah hukum. Itu namanya mujtahid. Nah, kalau kita kan biasanya berkata Syekh Ibnu Utsaimin, itu namanya taklid. Syekh bin Baz berfatwa demikian, Ibnu Taimiyah berfatwa demikian. Itu namanya taklid. Bukan mujtahid. Kalau mujtahid dia racik sendiri nas, kemudian dia keluarkan nas tersebut. Bisa difahami para hadirin? Jadi kalibernya itu kaliber mujtahid. Mereka bisa benar dan mereka bisa salah. Disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah, di zaman khalqul Quran, di zaman orang-orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, sebagian para ulama mereka melakukan tauriyah. Tauriyah, tahu tauriyah ya? Misalnya mereka mengatakan Al-Quran, wa Taurat, wa Zabur, wal Injil kulluha makhluk. Taurat, Zabur, Injil semuanya ini makhluk. Maksudnya apa makhluk? Tangannya yang makhluk, bukan Al-Qurannya yang makhluk. Ini namanya tauriyah. Apa namanya? Tauriyah. Ya, misalnya kita janjian sama orang. Ya, gimana? Sudah jalan? Waduh, saya ditanya sudah jalan nih gimana? Akhirnya kita jalan-jalan di rumah, ya lagi jalan ini. Maksudnya jalannya di rumah, bukan jalan di aspal. Apa namanya ini? Tauriyah. Faham? Nah, ada sebagian para ulama yang waktu itu mereka tegas mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Di antaranya Imam Ahmad dan sebagiannya disiksa. Baik. Nah, pada waktu itu Yahya bin Ma'in rahimahullah mendatangi Imam Ahmad. Dan kemudian Imam Ahmad tidak mau menyapanya dalam keadaan Imam Ahmad sakit pada waktu itu. Kemudian Yahya bin Ma'in berkata, "Wahai Ahmad, kenapa engkau tidak menjawabku salam? Kenapa engkau tidak menyambutku? Bukankah aku mengatakan Al-Quran itu makhluk karena aku dalam keadaan darurat sebagaimana Ammar bin Yasir mengucapkan kalimat kekufuran?" Imam Ahmad tidak menjawab. Iya. Kemudian para hadirin dan hadirat, beliau kan menggunakan dalil kan, dalil dari Al-Quran. Kisahnya Ammar bin Yasir. Yahya bin Ma'in seorang alim, ulama besar. Ya, sejawatnya Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian kata Imam Ahmad kepada murid-muridnya setelah dia pergi, bagaimana dia berdalilkan dengan kisah Ammar bin Yasir, yang mana Ammar bin Yasir itu pedang sudah ada di lehernya, sementara ini sesuatu yang bisa terjadi dan bisa tidak terjadi ancamannya. Dia bisa mencari solusi yang lainnya. Kemudian setelah beberapa saat ditanya oleh Yahya bin Ma'in, apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad kepada kalian? Disampaikanlah apa yang kita sebutkan tadi, bahwasanya uzur yang digunakan oleh oleh Ammar bin Yasir pada waktu itu pedang sudah di lehernya. Lah sementara engkau bisa berbuat hal-hal yang banyak, yang engkau bisa lari dan lain sebagainya, atau kemungkinan dibunuh, ada atau kemungkinan tidak dibunuh. Kemudian kata Imam, ini betul-betul imam yang hak. Ini betul-betul imam yang faqih dalam memahami dalil. Ini Yahya bin Ma'in, beliau membawa dalil atau tidak? Tapi dalilnya bisa saja keliru. Bukan dalilnya keliru, cara beliau memahami dalil tadi bisa keliru. Nah, kalau sekali Yahya bin Ma'in bisa keliru dalam memahami dalil, apalagi kita. Bisa difahami? Jadi jangan disamakan antara manhaj salaf dengan orang yang intima dengan manhaj salaf. Kalau kita samakan, kita sudah seperti keyakinan Syiah. Tahu keyakinan Syiah? Syiah itu berkeyakinan bahwasanya imam 12 mereka maksum, tidak pernah salah. Ini bahaya, ini fatal. Ini telah menyelisih akidah Ahlussunnah. Jadi bedakan manhaj salaf dengan orang yang berintima kepada manhaj salaf. Mafhum? Jadi ketika kita punya seorang ustadz yang sangat kita cintai, ustadz yang sangat kita muliakan, kemudian dikritik oleh orang dengan kritik ilmiah, itu biasa, nggak perlu baperan, nggak usah kita teriak-teriak, nggak usah caci maki orang, biasa saja. Ya, bantah lagi dengan cara yang lebih ilmiah lagi. Karena apa? Kecuali dia kritik Nabi, boleh ente marah-marah. Dia kritik Rasulullah, boleh ente cela-cela. Dia mengkritik Abu Bakar Siddiq, boleh ente marah-marah.
Tapi ketika yang dikritik saya, dikritik guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, dikritik dengan cara ilmiah, dikritik dengan dalil, dikritik dengan Quran, dikritik dengan sunnah, maka kalau anda ingin mengkritik, kritik lagi dengan Quran dan sunnah. Jangan mencela orang. Karena ustadz kita bukan maksum, yang maksum itu manhaj salafnya. Bisa difahami para hadirin? Jadi jangan sampai kita benci dengan hizbiyah, kita benci dengan kebidahan, kita benci dengan syiah, kita benci dengan kelompok-kelompok sempalan tersebut tanpa kita sadari kita berjalan dengan jalannya mereka. Dari sisi bab ini, mafhum di sini? Karena nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah dan manhaj salaf itu sendiri yang maksum. Ya, nah bisa saja dia membawa dalil, bisa saja membawa hadis, tapi dalil dan hadisnya itu salah dalam dia memahaminya. Wajar nggak? Kalau seandainya itu bisa terjadi pada Yahya bin Ma'in, bisa juga terjadi pada orang yang lainnya. Pada suatu hari, Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Umar mengatakan seseorang itu akan diadab dalam kuburnya dengan tangisan keluarganya yang menangisi si mayit tadi. Tapi waktu Umar bin Khattab ditusuk oleh Abu Lulu al-Majusi, ya, datang Hafsah radhiyallahu taala anha, putrinya Umar bin Khattab, dan kemudian beliau menangis melihat kondisi ayahnya. Kemudian ayahnya berkata, Umar berkata, wahai putriku, tidakkah engkau mendengar Nabi mengatakan seseorang itu diadab dalam kuburnya karena tangisan orang keluarganya? Kemudian dengar oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan sesungguhnya kedua orang ini bukanlah pendusta, bukan pendusta. Dan kedua orang ini bukanlah tidak bisa dipercaya, tetapi pendengaran bisa saja salah. Pendengaran bisa saja keliru, pemahaman bisa saja keliru. Yang dimaksudkan oleh Nabi SAW pada waktu itu adalah orang Yahudi yang mana ketika mati dari kalangan mereka kemudian ditangisi, maka azab yang didapat kalau Yahudi itu lebih dahsyat. Yang mereka diadab dalam kuburnya, tapi ketika ditangisi oleh keluarganya lebih dahsyat lagi penyiksaannya. Terjadi perbedaan pandangan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dan pandangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Hafsah radhiyallahu taala anha atau radhiyallahu taala anhu. Dan ini hal yang mungkin terjadi. Dan tentunya di antara dua kelompok tersebut bisa saja benar dua-duanya atau bisa benar salah satunya. Ya, bagaimana cara mereka memahami nas yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para hadirin dan hadirat rahimani rahimakumullah, jangan sampai nanti kita membela sesuatu, ya, kemudian yang kita bela kita harapkan pahala, tapi justru dosa yang kita dapatkan ketika kita berlebih-lebihan. Bisa difahami? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela oleh seorang Yahudi pada waktu itu, Asam alaik ya Muhammad, celaka buat engkau ya Muhammad, atau racun buat dirimu. Kemudian dibalas oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yang kemudian Aisyah mengatakan semoga Allah melaknatmu dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian Rasulullah menegur kepada Aisyah, wahai Aisyah, tidak demikian, cukup engkau mengatakan wa alaik. Demikian juga engkau wahai Yahudi, jangan kau mengucapkan sesuatu apa yang mereka tidak ucapkan kepada saya dengan dalih untuk membela saya. Jadi jangan sampai engkau membela saya kemudian engkau berlebih-lebihan dalam membela saya dan justru engkau menzalimi orang yang mencela saya. Ini sikap adil yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Bisa difahami? Nah, kita kembali kepada masalah yang kita sebutkan tadi. Para hadirin dan hadirat, berarti ketika kita menyadari masalah yang akan kita bahas di tengah-tengah umat Islam, masalah tauhid, masalah syirik, masalah bid'ah, yang itu terkadang sudah menjadi keyakinan mereka bahwasanya itu sesuatu yang benar, maka ada etika dan cara bagaimana cara kita masuk mereka. Ya, bisa saja dengan kita memilih diksi kalimat yang baik. Ya, kita ingin mengkritik, tapi kritiknya kita mungkin kita arahkan kepada hal yang lainnya, tapi maksudnya ke situ. Perhatikan bagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ya, beliau berdakwah kepada bapak dan kepada kaumnya. Idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin.
idh qala Ibrahimu, ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah, kecuali kepada zat yang menciptakan aku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, beliau memberikan faedah yang sangat penting di sini. Perhatikan. Ada dua hal yang dilakukan oleh mereka. Yang pertama, kesyirikannya. Berarti orang yang berbuat syirik tercela atau tidak? Tercela. Nah, ada dua hal. Syirik harus diingkari. Tauhid harus ditegakkan. Satu, kita cela dia karena kesyirikannya. Yang kedua, kita cela dia dari sisi perbuatannya. Nah, dari pandangan manusia, hati manusia, mana yang lebih dahulu, mana yang lebih mudah diterima oleh mereka? Kita cela dianya atau kita cela perbuatannya? Mana yang lebih ringan? Mana yang lebih ringan? Perbuatannya kita cela, lebih ringan dia dalam dia menerima. Makanya Nabi Allah Ibrahim tidak berkata innani bara'um minkum. Enggak, beliau enggak mengatakan demikian. Sesungguhnya aku berlepas diri dari kalian wahai orang musyrikin, enggak. Tapi beliau berkata innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari perbuatan kalian. Supaya apa? Supaya lebih mengena. Supaya lebih mengena, supaya dakwah ini dia nggak mengkritik kita. Ya, tapi yang dia kritik perbuatan kita. Berarti dia sayang sama kita. Karena dia meluruskan perbuatan kita. Tapi kalau yang kita kritik dianya, itu akan lebih apa? Lebih muncul efek untuk tidak menerima. Bisa dipahami ya? Jadi kita harus menjelaskan tauhid kan? Harus menjelaskan kesyirikan. Tapi bagaimana bahasa yang kita gunakan dengan bahasa yang baik? Ya, lagi-lagi saya katakan para hadirin dan hadirat, ya, ketika kita berdakwah kita mesti merangkul. Sifatnya apa? Merangkul, bukan mencari musuh. Ya, nah ketika kita ingin merangkul maka gunakan bahasa-bahasa yang indah. Bahasa-bahasa yang baik, tetap kita ingkari kesyirikannya. Makanya Nabi SAW ketika ada seorang anak kecil pada waktu itu yang dia makannya tidak beraturan. Ya, anak kecil makannya tidak beraturan. Makanan sini diambil yang di sini. Rasulullah ingin mengingkari perbuatannya. Gimana cara Nabi lakukan? Ya bunai, samillah, kul biyaminik, wa kul bimayalik. Jadi kesalahannya disebutkan yang ketiganya. Ya, Rasulullah nggak mengatakan makan yang paling dekat dulu sama kamu, jangan makan yang jauh-jauh, karena itu terkadang akan membuat dia terpojok. Faham? Tapi Nabi SAW mengajarkan makanlah dengan menyebut nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu, makanlah yang terdekat denganmu. Yang nomor tiganya baru Rasulullah ingatkan kesalahannya. Supaya apa? Supaya apa? Supaya dia memandang, oh Rasulullah itu sayang sama saya, Rasulullah cinta sama saya. Walaupun dia mengkritik saya, tapi kritik sebagai bentuk sayang. Bisa difahami? Dan terkadang sebagian kita para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, ya, menjadikan ini sebagai jembatan untuk menjatuhkan kehormatan manusia. Ya, wah itu ahlul bidah, itu ahlul ahwa. Ya, orang yang berbuat bidah, yaudah kita sikat bidahnya. Terkadang para hadirin dan hadirat dia tidak menyikat bid'ahnya, tapi dia lari ke dalam masalah pribadi-pribadi orang. Nama orang baik-baik, nama orang bagus-bagus dipleteri dengan nama-nama yang jelek. Ini bukan adab cara kita membantah. Ini bukan adabnya Nabi kita Muhammad SAW. Kita lihat bagaimana Rasulullah ketika beliau mengirim surat kepada Raja Rum. Raja Rum itu kafir atau enggak kafir? Kafir. Rasulullah mengatakan ila azimur Rum, kata Nabi, kepada pembesarnya Rum. Disebut lakopnya, disebut kedudukannya. Ini orang kafir. Ya, oleh karena itu para hadirin dan hadirat, Al-Imam Mudzahabi rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya di dalam kita membantah seseorang itu membutuhkan takwa. Kajian Islam.